kesulitan perahu, mau rujuk pasien, terus pasiennya bilang nggak ada perahu. Nelayan di Mati Rodolangeng harus berjuang setiap harinya. Bagaimana di belakang karena ada rumah tangga, Bu? Selain kesulitan bahan bakar untuk melaut, warga juga tidak bisa mengolah hasil tangkapan. Garam yang seharusnya melimpah justru langka saat dibutuhkan. Bisa didapat di pulau ini. Kita nunggu kiriman dari pulau sebelah. Dalam senyumnya, warga menangisi nasib mereka yang tak kunjung diperhatikan. Laut menjadi sumber kehidupan banyak warga. Salah satunya Desa Mati Rodolangeng. Keterbatasan yang mereka hadapi membuat kehidupan semakin sulit. Ya, tujuan saya kali ini adalah menuju ke Desa Mati Rodolangeng, dan saya untuk menuju ke sana harus menggunakan perahu nelayan dan waktu tempuhnya diperkirakan 1,5 jam kalau kondisinya baik. Perjalanan kali ini kami mulai dari dermaga pinggir sungai. Dermaga ini bukan sekedar tempat singgah, tapi juga menjadi penghubung utama antar pulau-pulau yang tersebar di Kabupaten Pangkep. Sayangnya, tak semua pulau dapat dijangkau oleh perahu transportasi umum. Warga yang ingin bepergian harus bersabar menanti perahu nelayan yang datang membawa hasil tangkapan. Dan inilah Desa Mati Rodolangeng, mempunyai penduduk kurang lebih 1.900 jiwa, hampir 90% mata pencaharian warga sebagai nelayan. Hasil laut menjadi sumber utama warga. Salah satunya membuat ikan asin. Saat malam tiba, sebagian warga Pulau Podang-Podang memulai aktivitas. Dan inilah rutinitas warga yang terkenal sebagai salah satu pembuat ikan asin terbaik di daerah ini. Nah, ini akhirnya kami telah sampai di tengah laut yang memang benar-benar kapalnya besar banget, jadi mereka tidak bisa mengantar hasil lautnya. Sekarang kami akan beli hasil tangkapannya. Kapal nelayan dengan bobot 28 gross ton ini berlayar jauh di tengah samudra, menempuh ratusan mil demi menangkap ikan berkualitas terbaik. Yang ini harganya berapa, Mas? Itu murah tuh. Sekarang harga ikan murah, 300 aja. 300.000 ya? Iya. 300.000 per kilonya? Tidak, 300.000 untuk setengah gabus. Oh, setengah gabus. Kalau untuk harga normalnya sih biasanya kalau yang untuk setengah gabus itu harganya bisa sampai 600, 700. Oh. Ikan dengan kualitas terbaik dan memiliki nilai ekonomi tinggi biasanya langsung dikirim ke Makassar. Namun ikan yang kualitasnya lebih rendah seperti ikan cilala, ikan janati, barakuda, dan ikan katamba biasanya dijual ke pulau-pulau terdekat untuk diolah menjadi ikan asin. Ya, transaksi sudah selesai. Nah, saatnya kami bertolak untuk pulang ke rumah. Ayo, Bu. Podang-Podang, salah satu pulau yang dikenal sebagai sentra pengolah ikan asin. Namun di balik geliat produksinya, ada satu masalah klasik yang terus menghantui warga, ketersediaan garam. Pasokan garam pun memang terkadang mereka tidak bisa menstok begitu di rumahnya. Jadi kalau misalnya habis, mereka cari pinjaman garam ke rumah-rumah yang memang ada garamnya. Ironisnya, dikenal dengan negara maritim yang dikelilingi laut, Indonesia masih harus mengimpor garam dari luar negeri. Kenapa? Ada apa? Mau cari garam, mau minjam garam, Bu. Tapi dikembalikan pakai apa? Garam saja dibayar pakai garam karena stok lagi kurang. Iya. Sempat kita butuh, baru stoknya tidak ada dari Pangkep. Cuaca yang tak menentu dan musim hujan yang panjang
membuat petani garam kesulitan dalam proses kristalisasi garam. Akibatnya, produksi menurun yang berimbas berkurangnya pasokan garam untuk mengawetkan ikan. Jadi ketika nanti pasokan garam dari pulau besar Kabupaten Pangkep datang, mereka baru kembalikan dengan garam lagi, jadi tidak bisa dibeli dengan uang. Sebelum proses pembelahan, ikan yang sudah dibeli saat malam hari terlebih dulu dikeluarkan dari tempat pendinginan. Es batu menjaga kualitas dan kesegaran ikan sebelum diproses. Dimulai dari menghilangkan sisik, dengan tujuan agar ikan lebih enak disantap dan tak berbau amis. Nah ini agak sulit nih, soalnya dari tadi saya juga coba buat ngebuang sisiknya, tapi kena jempol terus, lecet. Setelah sisik dihilangkan, kemudian ikan dibelah. Selain untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dalam ikan, juga untuk lebih cepat kering saat dijemur, mengurangi resiko pembusukan dan aman untuk dikonsumsi. Di antara para buruh ikan, Bu Ramlah harus tetap berjuang untuk membantu ekonomi keluarganya yang masih serba kekurangan. Bu Ramlah, sudah berapa lama Ibu jadi buruh seperti ini, Bu? Sudah 25 tahun saya kerja ikan begini. Lama ya, Bu ya? Iya, Dari lama kecil sekali. berarti? Iya, dari kecil saya sudah kerja ikan. Kalau di buruh seperti ini, Ibu dapat berapa sih sampai Ibu nggak cukup gitu buat memenuhi kebutuhan Ibu sehari-hari? Tidak cukup. Kadang dapat 20 hari 1 bulan itu, kadang dapat, kalau ikannya masih banyak, kadang dapat 500, kadang juga dapat 200. Ya susah sekali. Kadang ngutang, kadang nggak ada yang ngasih. Kalau nggak kerja begini, kalau lagi susah, kadang nggak ada beli beras, nggak ada untuk uang sekolah anak. Itu harapannya bisa kasih modal supaya bisa lebih berkembang. Proses pencucian ikan dilakukan agar menghilangkan sisa kotoran yang menempel dan tidak terjadi pembusukan. Nah, ini ikan yang sudah dibelah harus dicuci terlebih dahulu agar bersih, dan baru setelah itu proses selanjutnya adalah pemberian garam. Nah, tujuannya adalah agar ikannya tidak cepat membusuk. Ya, ikan cilala ini harus diberikan garam terlebih dahulu dan disusun di dalam ember dan diberikan sedikit air, kemudian diberikan garam. Itu fungsinya agar garamnya merata di dalam ikan-ikannya. Sayangnya, kesulitan mendapat garam membuat Rohana harus membatasi produksi ikan asin agar cukup saat proses penggaraman. Garamnya ini susah untuk didapat ya di pulau ini ya? Susah didapat di pulau ini. Jadi biasa kita nunggu kiriman dari pulau sebelah. Kadang biasa juga kalau lama kita minjam dulu. Kan ini dekat laut, emang pulau ini nggak produksi garam? Tidak produksi garam di sini, karena meskipun bisa kan lokasinya juga nggak ada lokasinya. Lokasinya di sini susah. Jadi makanya kita menunggu saja kiriman dari pulau sebelah. Hari ini ada juga proses penjemuran. Ikan yang kemarin diberi garam saatnya untuk dijemur, kemudian disusun di atas anyaman bambu. Dan proses pengeringannya ini membutuhkan waktu 1 hari jika mataharinya terik dan panas banget. Tapi kalau misalnya sedang musim penghujan seperti ini, akan membutuhkan waktu 2-3 hari lamanya. Setelah kering, ikan asin dilakukan proses penyortiran. Ya, ikan yang sudah kering seperti ini selanjutnya dilakukan tahap penyortiran, yaitu berdasarkan dengan ukuran dan juga kualitas dari ikan keringnya. Nah, kalau yang sudah bolong seperti ini dipisahkan karena memang harga jualnya juga berbeda. Kalau yang besar barulah harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan ukuran yang lebih kecil dan juga berlubang seperti ini nih. Mana Kak? Ini Kak ya?
Ikan asin menjadi salah satu komoditas unggulan di desa Matirodo Langeng. Harga di pengupu lokal hanya dipatok 20 hingga 35 ribu rupiah per kilonya. Sementara di Makassar harga jualnya bisa mencapai 50 ribu rupiah per kilogram. Faktanya proses pembuatan ikan asin tidaklah mudah. Sayangnya harga jual yang rendah membuat mereka sulit mendapat keuntungan yang layak. Saat bahan bakar perahu sulit didapat, sang suami pun tak pergi melaut. Ramlah selalu mencari cara agar dua anaknya tetap bisa makan. Bekerja sebagai buruh, terkadang ia pulang membawa beberapa ekor ikan pemberian majikannya, lalu diolah untuk pemenuhan lauk bagi keluarganya. Ya, biasanya mereka meminta kepada nelayan untuk diberikan ikan dan nelayan pun memberikan ke mereka secara cuma-cuma dan tidak membeli karena biasanya hasil tangkapan mereka dibagi ke warga yang emang membutuhkan. Kondisi keuangan sulit dan letak pasar yang jauh tak jarang membuat stok bumbu dapur minim, sehingga hanya masakan sederhana yang bisa dibuat oleh mereka. Ikan bakar menjadi solusinya. Jadi kalau ndak ada ikan, kita pakai nasi aja. Ibu kan hidup di pulau dekat dengan laut, tapi kadang makan pakai nasi aja. Iya. Sedih sekali. Kenapa? Sedihnya itu ya ginilah kehidupan di pulau. Kadang ikannya ndak ada. Biasa kita mau makan ndak ada ikan. Ya sedih. Ya, sedih sekali. Anak-anak cuma makan ikan saja, biasa ndak ada nasi, biasa ikannya juga ndak ada, sedih sekali rasanya. Menjadi salah satu desa di Kecamatan Liukang, Tupabiring, sayangnya kondisi ekonomi mereka selama ini membuat hidup serba terbatas, termasuk ketika jatuh sakit. Bu, ini si ibunya sakit apa, Bu Bunda? Ini sakit hipertensi. Hipertensi. Nah, itu biasanya faktornya dari apa sih kalau hipertensi? Ini dari makanan, Dari konsumsi konsumsi makanan. apa aja tuh biasanya yang memicu tekanan darah tinggi tuh? Ikan asin, di sini kan banyak ikan asin. Dia sering makan ikan asin. Oh, kayaknya gitu ya. Oke, udah. Berarti ini kita bawa ke puskesmas atau langsung ke rumah sakit? Ke puskesmas aja dulu. Oke. Biar puskesmas yang bawa ke Fasilitas kesehatan di puskesmas pembantu yang ada kurang memadai, sehingga pasien dengan keluhan berat harus dilarikan ke puskesmas atau rumah sakit yang terletak di daratan besar Pangkep, dengan waktu tempuh 1,5 jam menggunakan perahu. Akses laut yang terkadang tak bersahabat membuat warga sangat kesulitan membawa pasien keluar desa. Ya, karena memang belum ada ambulans laut, jadi mereka harus menggunakan perahu nelayan untuk menuju ke rumah sakit. Saat cuaca buruk, angin kencang dan ombak besar, kapal nelayan tak berani mengantar. Akibatnya, pasien terpaksa ditunda, menunggu sampai ombak tenang kembali. Biasanya kesulitan perahu. Kalau mau bawa pasien, mau rujuk pasien, terus pasiennya bilang nggak ada perahu. Ya, pernah ngalamin tengah malam bawa pasien menunggu perahu. Tapi nggak ada gitu Iya. ya. Perjuangan para nelayan di sini untuk mencari rupiah itu tidak mudah.